والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Walidina Rutan Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Asli Isnadir Ilham dan Kota Makassar selaku pembawa hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Insinyur Haji Sudirman Miru AB selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan keluarga besar dari Pemakaran Masjid Nurmida Royani Dawi dalam hal ini adalah Tuan Bapak Haji Muhammad Idrus bersama seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa Tuan Bapak Haji Idrus tidak bisa bersama kita pada malam hari ini karena sekarang perlu akan berdoa untuk mendapati adanya kita dulu. Tapi tentu ini tidak menjadi perhalang bersamaan dengan acara kita pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kita muliakan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita hadirin dan hadirat, kepada ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat Jumat adalah bulan bersyukur kehadiran Allah yang telah menyertai nama kita semua untuk hadir dan berkumpul di Masjid Nurmida Royani Dawi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Oleh itu hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada malam hari ini kami mengajak seluruh hadirin sekalian untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surah Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir, dan tentu pahala kita peruntukkan kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Insyaallah diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan diberikan segala rezeki dan urusan. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala haqqi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita berdoa waktunya ayat suci Al-Quran dia akan diberangkatkan oleh Qari Muhammad Wasiatul Rahman Imam Rawani Masjid Nurmida Royani Dawi dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي باركنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Beruta Haji Muhammad Taslim SAG MA dari Kota Makassar, yang insyaallah 2 hari ya Beruta nanti ada di Kota Sengkang. Jadi mulai tadi di Masjid Abu Koda, kemudian besok mungkin di Barwalo kalau tidak salah. Yang saya hormati, terhormat salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo yang senantiasa selalu bersama kita dimanapun, baik itu secara langsung maupun di media sosial, yaitu Bapak atau kakanda kami Haji Sudirman Meru, tapi ada insinyurnya, jadi Insinyur Haji Sudirman Meru. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi PAN. Dan mungkin juga calon ketua PAN mungkin Pak Haji. Yang saya hormati segenap pengurus masjid dari berbagai masjid. Saya lihat ada pengurus masjid, orang kami bendahara masjid Ummul Qura Kabupaten Wajo, Bapak Haji Julfa. Kemudian juga ada di masjid Wali Daya dan beberapa masjid yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda yang sempat hadir. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid. Ini kita lihat dari berbagai masjid karena bukan hanya juga beraneka macam yang serta kali dan kami hormati. Hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami dari panitia dan pengurus masjid Nur Hidayah Yandawi mengucapkan banyak atau terima kasih dan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya atas kehadiran untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim Nur Hidayah Yandawi dan juga terkhusus kepada pengurus masjid dan pewakaf masjid yang telah membantu, baik itu berupa materi maupun moral, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia mohon maaf dan sebanyak-banyaknya apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan atau tingkah laku, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia sudah semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, tapi apa daya, kami hanya manusia biasa dan tak luput dari hilaf dan salah. Olehnya itu sekali lagi mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir,
Kami dari panitia dan pengurus mengharapkan semoga dalam peringatan Isra ini kita dapat mengambil hikmah. Kita bisa bawa pulang beberapa hikmah yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari kami, karena kami meminta nanti juga anggota dewan serta ustaz untuk memberikan pengarahan, memberikan sambutan. Jadi kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq. Masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita dengarkan bersama keterangan atau sepekan dari pengurus Masjid Nur Hidayah Dawi kepada Bapak Haji Muhammad Alfa. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan anggota DPRD Kabupaten Wajo kepada yang hormati Bapak Insinyur Haji Sirwan Minggu MAP Isna. Sama kemarin mereka kontak untuk menyediakan anda enak ada bapak aturnya tidak kasih menjelok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak Al-Karam, pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Hidayah Dawi. Dalam hal ini pribadi Bapak Haji Muhammad Taslim SAG MA dari Kota Makassar. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Wajo. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, yang sebagaimana yang telah disebut satu persatu oleh Ketua Panitia Pelaksana yang kami hormati dan kami juga muliakan, terkhusus kepada Panitia Pelaksana kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Hidayah Dawi yang terletak di Jalan Pahlawan Sengkang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan sambutan yang pada hakikatnya sebenarnya harus pemerintah yang hadir di tempat kita ini untuk memberikan sambutan dan arahan. Akan tetapi dalam proses pemerintahan itu DPR dan eksekutif adalah bagian penyelenggara pemerintah. Olehnya itu tentu kehadiran kami selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo yang merupakan manifestasi daripada masyarakat Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Nur Hidayah Dawi yang alhamdulillah telah menghadirkan masjid ini di samping sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, juga tempat penyelenggaraan kegiatan sosial. Perlu kami informasikan kepada Bapak Al-Ustaz bahwa di Masjid Nur Hidayah Dawi setiap tanggal 27 bulan yang berjalan selalu diadakan santunan kepada kaum duafa dan fakir miskin serta anak yatim piatu
yang jumlahnya kurang lebih 70 orang. Ya alhamdulillah ini sudah berlangsung beberapa tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa mengupayakan perbaikan infrastruktur yang ada di kecamatan-kecamatan, terkhusus di Kecamatan Tempe. Tentu kita tahu bersama bahwa di Kecamatan Tempe ini sudah hampir tuntas pelaksanaan pengaspalan jalan yang ada di Kota Sengkang ini dan juga pembuatan drainase yang ada. Alhamdulillah, insya Allah dengan pembuatan drainase yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dengan menggunakan bahan atau drainase pracetak, insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan solusi sehingga tidak terjadi lagi banjir kota yang hampir setiap tahun terjadi di kota kita ini, terkhusus di wilayah Pasar Sentral Sengkang. Upah kuling memang di mana maka alhamdulillah pemerintah kami bulan ini deker si bawah beneran ya lagi drainase dengan menggunakan bahan atau deker pracetak. Jadi ini menitu masyarakat begitu si bantu pemerintah. Bagaimana cara membantunya? Pertama, ada takabiar ropo di Solongenge. Kemudian napok engka ropo mono di Solongenge. Tabantui pemerintah, tabantu kegaleta izin pagiri. Ajakan pemerintah kajar untuk pagiri lagi. Nasabak magai, nasabak kota Sumba di Solongenge. Namun agak si Solongenge itu banjir. Jadi alhamdulillah dua tahun ini jalan veteran, jalan Andi Maga Amirullah bulan 50 man Wayetro. Jadi alhamdulillah dena tamenta itei Solongenge langsung dipakai memang nasabah menggunakan beton pracetak. Jadi dipasangkan oleh pasar dan berditoni nolak otoe atau motor Jadi itu sebagai pesan mewakili pemerintah atau Bupati Kabupaten Wajo untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk senantiasa menjaga kebersihan dan drainase yang ada di Kota Sengkang ini. Tentu juga harapan kita bagaimana kita tetap berdoa supaya kita tetap terhindar dari bencana atau bala yang terjadi di daerah kita. Karena kita tahu bersama dan kita melihat bahwa berbagai kota di berbagai provinsi terjadi banjir bandang yang secara tiba-tiba bukan lagi air saja yang datang, akan tetapi dibarengi dengan kayu dan lumpur. Jadi itulah menjadi perhatian pemerintah bagaimana hal ini bisa kita kendalikan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kehadiran saya di tempat ini hanya juga ingin mendapatkan atau menyimak hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi jika menangis anak Nabi Idrus maka jadi kesempatan bicara mengenai maka aja atau langsung nih. Nah sama ini yang perluan ada tanggal mana ke masyarakat Eropa mingkalina hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah perlu kami juga informasikan bahwa pada kesempatan ini Bapak Haji Idrus bersama dengan putra sulungnya tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau sementara berada di Jakarta. Sebenarnya maunya dia disesuaikan dengan kepulangannya untuk pelaksanaan kegiatan ini, akan tetapi jadwalnya Pak Ustaz Dino disir sehingga beliau mengikhlaskan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di tempat ini tanpa kehadirannya. Nah, sebab Supruki Maraja putra sulungnya itu ikutan di Jakarta. Jadi ini Pak Ustaz kami sampaikan bahwa beberapa pemuda kami
yang ada di Kabupaten Wajo atau pengusaha kami, walaupun tempatnya di Sengkang, akan tetapi banyak juga bergelut usaha di Jakarta, terutama di daerah Tanah Abang. Jadi saya kira mewakili keluarga besar Haja Ida Royani menyampaikan hal tersebut sebagai permakluman kepada kita semua. Amat betul makutahan mangkata magina digaga kemudian diidrus. Iya naruna jawabannya. Ilokan nami kena makadana rampinya roh manituna, tetapi dari kakak pakai kesempatan makanya kalau lewat itu saya tuh langsung pakai kalau pada kalau nemun. Sekiranya yang sempat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan kita adalah bersama selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Wajo, kepada yang kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan sholat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan memberikan doa pada akhirnya nanti yang akan disampaikan oleh Al-Qadina Dr. Mukarram Al-Ustaz dari Muhammad Kasih Is'adil dan Kota Makassar. Kepada Ustaz Al-Fatihah Mashkura wa Majura. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alas sadiqin an warat tawajjuhi wat ta'ah wa ala al-wasilina an waral muwajahati wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul hidayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumis sadaqah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma damatin nujumul musyrikah. Amma ba'du. Yang kita sama hormati dan takzimi keluarga besar daripada sahibul masjid, yaitu Ibu Nur Ida Royani Daud. Ya, alhamdulillah mereka ini sudah punya modal ya, untuk mendapatkan keselamatan nanti di hari kemudian. Cuma nanti saya akan tambahkan, mudah-mudahan insyaallah amal ibadah yang dibangun ini betul-betul insyaallah cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mencaji amal jari baik yang sudah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup, tetap insyaallah setiap digunakan masjid ini mendapatkan balasan pahala di sisi Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ta'zimi Bapak Haji Sudirman, Insinyur Sudirman Mir. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih hujan.
Kalau 30 tahun melalui Sultan singkat, nah kalau meter, kita doakan mudah-mudahan ya, kalaupun itulah yang terbaik menurut kita, ya, karena tidak bisa juga dipaksakan. Kalau memang ya dia bisa tidak bermaksiat dengan itu, maka silakan saja. Sekiranya kita kenal sekalipun ada yang tidak mengakui Rabi'atul Adawiyah itu tidak sempat nikah karena takut terbagi cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan selalu tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Melo kasambungi materi genre di masih istiqamah pokok. Cuma bila mau dikubikun masuki komunitas kadang masuki bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada Allah melalui. Jadi pada kesempatan ini harus diikat, sekalipun itu cuma sekedar teori saja. Adapun pelaksanaannya dibaca-baca, ikut cara dapat itu berubah. Jangan begitu-begitu terus ibadah. Mapamula bosi beliau itu makukude gak berubah ibadah. Begitu terus. Bahkan ya mungkin kebanyakan di antara kita masih berada di tingkat murid yang saya sampaikan tadi. Jadi tingkat selain kembali tingkatan kita berjalan kepada Allah tingkatan itu. Ada yang baru mulai, itu namanya iroda, mempamulai. Orangnya namanya murid. Yang kedua ada namanya sementara berjalan melalui. Tentu melalui angka alat napaki yang militer angkanya. Itu namanya suruh. Orangnya namanya salih. Tingkatan yang ketiga, itu sudah usul letui. Tapi dia nama letui tahu pakai kamu. Allah tetap mengajari Rasulullah selalu membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tak tambah yang menteru tapi senengku papi jemputku lebih. Tadi saya sudah jelaskan amalan yang murid itu pertama adalah pembiasaan. Biasakan anak. Perlu aja loh. Yang perlu. Jangan dipaksakan pada anak mau laksanakan sholat sunnah. Pada anak itu. Itu namanya tarakki. Tarakki itu menanjak, bertahan. Jangan sekaligus. Asal pas salat dari anak-anak itu pada rapi betulnya. Apa yang sampaikan di sana tadi, muncul istilah anak muda sekarang sesat. Islam ini datang untuk membebani orang. Itulah makanya sekalian, saya ada tanya, apa yang dibawa Nabi dan Islam ini Pak? Oleh apa yang dibawa Nabi dan Islam ini apa? Sebahagian orang mengatakan campur. Siapa yang bilang capek? Orang yang belum kecanduan dan belum menikmati namanya
muncullah lagi itu ada yang mau bimatin terus, yang mau bimain hati, asal kami rasa sekali-kali itu, Allahu Akbar, asal, berarti asis sangat sekali asal kesopan. Orang yang tidak tahu rahasia di balik ibadah, dia menolongi halawatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah. Makanya pun biasa kawan supaya baru ya, saya katakan tadi saya ini belum rajin sholat sejak namanya dipakai dia mas sompadan di panang kutek sompadannya seingat saya namun kasih tapi terlambat sering tapi tidak apa-apa yang penting anak itu dibiasakan bangun jam 9 suruh mas sompadan. Yang penting aja atau cepi terkasih atau masuk pada sunnah. Itu sudah harapannya tingkatannya. Ini kebiasaan. Kalau sudah terbiasa maka meningkat menjadi kebutuhan. Saya ulangi kembali dulu. Apa itu kebutuhan? Yang kodenya jamaah dan lainnya sabab kebiasaan ini. Di setting namanya enggak ada yang tidak. Ya dulu Pak, saya pemain bulu tangkis. Yang pertama pokoknya siapnya di sobat pun aja lah. Siapnya di permainan terakhir. Ya ada sojokan macule. Kalau saya tidak main Pak tidak enak kurang. Kenapa? Sudah kecanduan dengan orang lain. Ya makanya saya tegur istri di rumah dia. Kamu nak tuyah, kamu terus apa cule? Ada pikiran dia merasakan nikmatnya masuk tidak tahu lalu. Namun waktu makanan pertama yang kedua makanan sulit. Ada kenikmatan tersendiri. Setelah selesai saya kepo dikasih aja tuku tidak bisa bulu tangkis. Saya pindah lagi main tenis meja. Alhamdulillah pertandingan tenis meja di Sopeng 2 tahun lalu saya juara 1 mewakili Kota Bekasi. Sehingga putrinya kami adalah putranya di Kabupaten Sopeng. Baru pulang ya mewakili Selatan di Bandung. Cuma dia lakukan juara di sini. Ya, cuma saya tidak sempat berangkat karena saya kurang sepanjang sekian robo di kurang petang lagi nak ustaz tu bisa dia. Jangan sekarang saya sampaikan tadi dia pertama waktu nak sompajang perlu nadi atau mas sompajang pasti gelisah. Itulah ciri bahwa kita sudah butuh terhadap ibadah. Tapi jangan mentok di sholat fardu, tingkatkan kebutuhan terhadap ibadah. Untunglah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah gelisah untuk akhirat, betapa banyak di luar sana maka sompadan ini gagah yang bergerak rasa gelisah maka dia untuk sompadan. Kenapa? Dia tidak biasa. Jadi kota ini sompanya ukuran dulu dia pakai sompanya gelisah tadi. Kenapa mau ini alam tak tertelu si tengah apa sompanya tahajud? Gelisah tidak? Gelisah tidak? Jadi mati. Usahakan. Jauh setelah makanya karena kini dia kalau masih belajar di sholat sunat 2 rakaat tiap malam 2 rakaat. Nanti kalau kita masuk di amalannya sali apa namanya dia nama kena engkau masih betul malam Jumat dia pokoknya ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamu inqal amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah
amalan yang berkekalan istiqamah ingkaulah namomani cedek nabeda dua rakaat, tapi setiap malam tengah malam sepertiga akhir malam kita bangun namun di dua rakaat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan 20 rakaat tapi satu kali sepekan. Saya kira sudah sedikit disampaikan ini. Ya itu pematuan itu bukan lagi sekedar dibaca tapi diwiridkan. Ada yang diwiridkan ibu ditetapkan kualitas siaga tahu deh. Jangan juga dipaksakan orang pak sekian baca sekian pak kemampuannya orang cuma 3 kali itu mau 3 kali saja terus menerus. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalannya Allah. Jalannya dulu. Ini masalah syariat dulu, Pak. Jalannya ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh. Itu namanya jalannya Allah. Ya komelo kisiruntu presiden nega lalang itompu wadin lalu singkan wadin lalu sikra wadin lalu jadi konto wadin to lagi tabla lalu sinjai tawe terus Makassar terbang ke Jakarta. Tapi kalau waktu di Jakarta daerah Sumbar tawe si bawani tanah si runtuh si bawah presidennya. Tidak semarang lagi Pak. Kalau selama ini kan banyak ustaz yang digali kita di sini pidato, guru kita secara umum ini cuma mengajari kita untuk mengenal jalannya Allah. Tapi kumelo si runtuh presidennya lewat di Sumbar si bawangi untuk si runtuh si bawah presidennya. Tinggal pam-pam pas pam itulah makanya yang menemani Rasulullah untuk mengantar bertemu dengan Allah adalah makhluk yang khusus yaitu malaikat Jibril. Nah, kalau sudah bertemu dengan Allah, maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad iyana ilallakum fad'u ila Allah, maka ajaklah dia untuk berkenalan dengan Allah. Jadi bukan lagi sekadar syariatnya saja, tapi diajak untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh mursyid, butuh pembimbing khusus. Cuma jangan di rumah jangan ya. Yaitu seorang guru mursyid yang tahu kelemahan kita. Cari guru seperti itu, mursyid. Dia nanti yang ajari kita. Oh, engkau dimacai. Dia membaca ya. Dikasih sukses sholat. Itu namanya mursyid. Oh, engkau pendam nama hatimu. Dia membaca ya. Setiap ada penyakit hati, setiap itu ada amalan dikasih oleh guru. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah. Ajak mereka untuk berkenalan dengan Allah biiznihi, dengan izin mursyidnya. Tak paham? Ya tu guru tanya apa? Ini apa guru itu baru namanya? Dia membaca ke sesuatu sesuatu. Yang paling banyak itu anunya itu Pak adalah Imam Al-Ghazali. Muncullah ada 6M untuk memanage hatinya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, angkayasa musyaratah. Jadi begini caranya supaya mudah dipahami. Orang yang sementara berjalan itu yasiru ilallahi bi anwarin tawajjuh. Dia berjalan menuju kepada Allah dengan alat apa yang dipakai? Yaitu nur at-tawajjuh. Akhirnya saya nur tawajjuh Pak, yaitu amal taat zahir wal batin. Amal zahir menurut Imam Al-Ghazali mengatakan begini, musyaratah bikin program harian kok ya lucu-lucu lah, belajar kalau ada, jangan siksa dirimu, sesuai dengan kemampuan dan lupa. Ya, misalnya saya memang sudah musyawarah dalam diri saya Pak, minimal 1 juz 1 hari saya katakan Al-Quran. Itu tidak bisa lagi Pak, tidak bisa ketawa-tawa lagi. Pokoknya kewajiban memang untuk diriku 1 juz 1 hari. Jangan diikuti saya Pak. Ya, yang kemaruk-maruk bacaan, silahkan. Yang boleh tulis silampak sipil, semua sipil, sipil. Tapi boleh pada tulis sipil analisis. Yang penting terus menerus dan jangan coba-coba dilanggar. Itu namanya anwarut tawajjuh. Yang yayasan dimiripkan. Tabal mana misikirin Imam Ghazali budi? Malam ini malam ada sikirin la ilaha illallah. Kenapa dia tetap mengkesimakan bid'ah? Kenapa dia kada bid'ah? Kalau saya yang menetapkan untuk diriku supaya ada motivasi. Apa kolega kata? Dia ada motivasi Pak. Dia orang masyarakat. Mari kasih nayai ibarat kayak kosong kurasa. Kenapa? Engkau tahu pasti untuk masjid, engkau tahu pasti untuk mengaji. Oh, anak teorinya Imam Ghazali bagus sekali dipakai, yaitu anak M, musyawarah, muraqabah, muaqabah, kemudian mujahadah, muhasabah, dan muqtab. Semuanya apa? Musyawarah ya dikit. Saya tadi abang itu ya ina pura sobat mari ga dia baca surah lagi kasih baru. Dia nonton lagi. Bahkan sekarang sudah meningkat lagi. Setiap saya mau tidur Bapak Ibu sekalian, saya bedul di rap mataku dengan itu sawah kesesat. Baca muri. Latihan dulu yang amal baik. Lalu selesai nama. Bapak mau tuh tidur kah? Berapa mataku? Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allah dan sisa ketemu ni sisaku lanjutkan sikit malam yang Ghazali. Malam ini la ilaha illallah, malam Ahad ya hayyu ya qayyum, malam Senin la haula wala quwwata illa billah,
malam Selasa, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kasih sukuman. Ya ada tuh masalah dari ada tempat baru tadi jangan sampai saya bilang tadi kasih saya ya boleh tahu le pada si sepu kata yang penting istiqomah ini tetapkan baik tapi jangan coba-coba dilakukan. Kalau sudah musyawarah wan jus ku tetapkan domi dalam diriku setiap hari harus salat duha. Hai Abu Hurairah kata Nabi, jangan kamu tidur di malam hari selama hidupmu sebelum kamu lakukan 2 rakaat di pagi hari. Itulah salat duha, minimal 2 rakaat. Dan ada umat tino nale kuning kurang masuk pada witiri apakah sudah isya atau sebelum tidur. Yang penting aja lalu tetap pada witiri sebelum kamu tidur. Witir itu adalah haknya umatku. Minimal silakan ya kodetol lebih tunrakan ya kodetol lebih telur detol telur sitin. Yang penting istiqomah. Ini mana? Yang jelas harus ada musyawarah. Salat tahajud 2 rakaat. Jangan bila rakaat 2 rakaat. Kalau orang yang makrifat dengan Allah itu bukan mengejar lagi banyak, yang dikejar adalah kualitas. Itu namanya kualitas lagi. Tadi apa dulu? Jangan kau sih bilang, baik tak tahu ni Ustaz ya. Pokoknya dia usah resok pada 2 ini. Ketinggalan jangan atau cuma soal tahu saja. Tingkatkan di sunnah. Nanti berikutnya baru kita terangkan. Ternyata sekalian belum cukup kita untuk memperoleh ridhonya Allah dan surganya. Dari perlu bawa tajam. Harus yang paling banyak mendapatkan pahala adalah sunnah. Jadi kongkat tomak kata dia tidak tak bukan itu namanya zikir. Subhanallah yang namanya mengingat Allah itu iya mulai dulu biar dizuai dulu. Nah sekarang kita tingkatkan di amalan surah, amalan batin. Ajak nalairat tak bawa makasihiyah apa kasihiyah koi batin. Mudah-mudahan sanggup Pak ya teori itu mah belum sanggup juga kulakukan semua. Tapi saya pelan-pelan benar sedikit demi sedikit. Nah sama saya katakan tadi macam betul. Apalagi yang sudah tua aja mau lompat mati-mati. Tuh ada kita ngomong gimana? Nah sekarang ini biasa 10 tahun yang lalu yang selalu sama-sama ceramah kabur ikut. Ada kita itu sama cek di mana haji tamu masih ada di kamar itu kalau haji kada haji cama mana kalau saya pulang di kampung, saya cek semua itu saya ukanai etiku cek tegamano tu maturio tu nabi cukina biasa tu maturio itu basumpai tarawih itu lah kena kok balada. Nah ini terus buang anu
tua selesai. Siapa lagi yang bilang? Cuma bodoh. Nah, setiap satu amalan zahir, satu amalan zahir tadi, misalnya kita sholat, amalan zahir namanya itu, ya, selawat, ya. Ya saya memang membaca saja, nanti sedikit bisa. Angkat orang kita saka, angkat orang di sinilah bijaksananya, ya. Negaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nggak bisa lewat sini, lewat sini. Nggak bisa lewat pintu utama, pintu samping kanan. Saya kasih contoh. Salah satu pintu masuk surga adalah saya ambil yang besar-besar karena tidak semua umat yang bisa. Salah satu pintu surga adalah haji. Saya sengaja ambil haji tadi karena tidak semua orang bisa haji lagi. Saya tanya Pak, haji semua bagi Babu? Belum. Berarti tidak bisa masuk surga itu melalui pintu haji. Ternyata Rasulullah bijaksana. Rasulullah tahu tidak semua umat haji lagi, maka dia ciptakan pintu samping tetap bisa masuk surga melalui pintu haji. Mau pintu samping, mau melewat jendela, yang penting tamu. Apa juga? Man kharaja min baitihi mutatahhiran. Ni itu masuk oleh bolana pura majene kulai dapat doka masih masuk pada perlu diga kapal. Tidak ada niatnya untuk kecuali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kanat ajri hajjatin wa umratin daman hajjatuhu, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Cukup pahalanya, cukup pahalanya, cukup pahala. Maka Allah pada jawab, ini kita masuk oleh bolana untuk mencari suatu kebaikan atau satu ilmu pengetahuan sesat seperti yang kita lakukan malam ini. Banyak kebaikan yang kita dapatkan gara-gara kita ketemu banyak semuanya. Kita ketemu jual seni suatu saat di mana coba dulu dipakai batu kucing lolongaton disuruh mulai lolongaton nanti lolongaton pagi segar lolongaton pahala apa ibu kita dulu di sini mendengarkan ceramah pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna 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 di sini mulai tak pulangnya nah haji dulu sudah bisa. Begitu bijaksananya begitu juga dengan amalan. Tak jauh angkat kita saya kasih contoh lagi. Salah satu bulan yang mulia adalah bulan Rajab. Al-amalus salih a'zamu ajra min ashhuril hurum. Beramal saleh di bulan Haram lebih besar, lebih mulia dibandingkan beramal soleh di luar bulan Haram. Yang mana bulan Haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Yang mana satu? Rajab. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, masuk ke bulan Ramadan? Masuk Ramadan tidak? Tidak. Masih lama? Tidak termasuk bulan haram Ramadan. Yang masuk bulan haram cuma 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Pertanyaan, kenapa tidak masuk bulan Ramadan? Yang pertama bulan Ramadan, atau fokus itu pencapaian. Tidak ada pahala yang paling besar, mulia dan besar pahala di sisi Allah adalah malam-malam di bulan
bulan haram lebih besar pahala, di bulan Ramadan lagi, di bulan Rajab besar lagi pahalanya. Sengaja Rasulullah ciptakan banyak kebaikan supaya kita tetap istiqomah. Nah, pancing kita minta sesal. Kenapa? Karena kita rata-rata orang awam. Orang awam itu dipancing-pancing topi dan pamero itu pakai. Kenapa? Karena benar sengaja dipancing sedekah. Ya, setiap ada acara ada kue. Oh, banyak yang datang anak, terutama anak-anak di masjid. Nomor tua-tua ini. Kalau siapa namanya Pak yang punya Haji Idrus, siapa yang hadir Isra Mi'raj di masjidku sebentar malam, 1 orang 1.000. Pasti. Cuma karena ini dunia coba sekali di Masjid Al-Lima Pak di Makassar, setiap subuh Jumat itu penuh masjid. Kenapa? Setiap subuh Jumat aksaramu atau kedua penuh masjid. Orang tua dikasih 20.000, anak dikasih 10.000. Kenapa? Karena saya sering mengisi pengajian di sini. Itu dunia, tapi ketika akhirat dipancing Nabi biasa mau pada tak pancing. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih kusukai, lebih utama dibandingkan dunia dan segala isi. Tapi ternyata mengambil teman-teman. Ibu, yang utama perempuan itu di masjid sholat. Kalau perempuan memang tidak pernah keluar rumah, itu lebih utama di masjid sholat. Kalau tidak pernah di komor, tidak pernah ke pasar, tidak pernah keluyuran di rumah, maka perempuan itu lebih utama di masjid sholat. Tapi kalau sering keluar rumah, sering komor, sering jalan-jalan, sering pergi merayakan tahun baru, sering keluar rumah, ketika dibilang sholat berjamaah, apa dia bilang? Wah, perempuan lebih utama di rumah daripada di masjid. Lalu Allah kita tingkatkan lagi. Setiap saat amalan zahir takut. Kalau mau kencang bertemu dengan Allah, mau kencang. Tapi kalau mau begini-begini, mau ini mana ya tuh. Bila itu lepaskan. Namun fotonya, dia mau foto. Setiap saat amalan zahir harus diikuti amalan batin 10. 10. Kalau tahu kami mana kita saya sebutkan mungkin 2 saja. Yang pertama, setiap amalan zahir yang kita lakukan dasarnya adalah imanan wahtisab. Dasarnya adalah iman dan pengharapan. Apa yang maksud Bapak sekali? Iman. Dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wahwa mu'min, dasarnya adalah iman kepada Allah yang menciptakan lampu ini. Pak, luar biasa pahalanya sebenarnya, cuma karena tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Dasarnya bukan iman. Yang menciptakan lampu Thomas
Al-Fadis. Masih cocok ini? Hah? Thomas Edison bukan mentok, jasanya luar biasa. Tapi setinggi apapun jasanya, tapi karena dasarnya bukan iman kepada Allah, maka dari kemudian ipai takwa pahala Rasulullah kerupahan. Tapi karena bukan dasarnya iman kepada Allah, maka semua amalku itu batal. Minimal begini, setiap gerakan yang kita lakukan tanpa sandai kebohongan Allah. Itu umumnya dulu. Tanpa sandai kebohongan Allah. Yang kedua, hadirkan Allah dan Rasulnya di sini. Amal zahir minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum disunahkan duduk. Kalau minum air biasa, hadirkan Nabi. Dan Nabi kalau minum dia pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa 3 kali. Kalau mau hidup itu sunnah. Alhamdulillah. 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 Itu namanya wahtisaban. Setiap makanya kan diterimanya amal itu Pak, ittiba akan coy lori Nabi. Saya kira sudah saya sampaikan Pak. Menurut itama WC tentu tidak. Hadirkan Nabi, jangan terus tahu lama pokoknya. Nanti kalau masuk jangan terus di dalam kita. Ini ku bahasakan niat supaya menggampang kita paham. Ya betul itu biasa dengan kamu orang. Apa itu niat? Karena orang tidak mau kalau diajari kan. Apa itu niat? Apa itu niat? Kan niat itu tidak bisa dibahasakan. Tapi wording Pak Guru dengan niat. Makanya itu ulama dia sengaja nawaitu sauma baden usalli fardhu salat. Ada tuh orang tidak mau pakai itu, silakan. Tapi kalau saya formalitaskan, kenapa? Ihtisaban. Saya hadirkan Allah dan Rasulnya di situ. Begitulah Nabi ketika dia berniat. Ketika Rasulullah takbir dia mengangkat kedua tangannya, hadirkan Nabi. Begitu Rasulullah ketika dia takbir mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Terkadang di sekitar bahunya dan terkadang di dekat telinganya. Itu namanya wahtisaban. Mau dekat dengan istri atau suami? Yang ada istrinya. Yang tidak makanya dia apa yang hadirkan Nabi bahwa ketika dia dekat dengan istrinya minimal Rasulullah itu berdua, kemudian dia pemakai wanginya. Rasulullah kalau mau dekat dengan istrinya dia sisir rambutnya baik-baik, kemudian dia pakai parfum. Lalu dia baca doa. Minimal kita baca Allahumma jannibna. Apa lagi tanya Pak Dewan? Dia apa lagi dari kalau baca? Itu namanya wahtisaban. Masih di masjid Rasulullah berhenti saja. Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli dzunub waftah li abwaaba. Wahtisaban, hadirkan Allah dan Rasulnya setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dua dan terakhir masih ada lama tersisa lebih. Maka dari mana minta kapan? Enggak tahu lagi kita tulis tanda samping. Apalagi yang gemuk-gemuk, nggak samurat Tommy. Nah itu Tommy itu mana kita tunggu kapan mereka assalamualaikum Pak Ustaz. Yang kedua, terakhir, setiap amal yang kita lakukan
harus diisi dengan amalan batin ikhlas. Agak siasa ikhlas. Ikhlas itu sekalian tiga lagi. Pertama, kita beribadah semata-mata karena Allah. Maka itu saya bilang tadi, setiap amal yang kita lakukan minimal berniat. Saya mau pergi untuk mengambil air galon Allah untuk mencari ridho. Berangkat. Saya mau pergi menjual di pasar untuk mencari ridho. Buka dagangan. Allahul latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Tapi di surah-surah kalau salah itu diajarkan surah ulama. Tapi kalau ditulis betapa Pak, karena biasa tong itu saya pernah ceramah begitu Pak. Nah, gua ajari amalan-amalan apa bilang kan bilang enak itu ngomong sekarang kita ustaz. Makanya saya tidak terpaksa gitu. Kalau ada ustaz sekian ratus ribu sekian, oh kita lewat itu pada boleh. Karena kita semua sama kemampuannya. Tidak sama semua kemampuannya. Makanya kalau tidak bisa kita semua baca doanya Pak, saya berbuat niat. Saya berbuat niat. Ya, saya mau pergi ke sini untuk secari ridho. Nah, orang itu pun nak kata sampai. Ya Allah, berdoa kepada setiap saat Ibu. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ya Allah ketika Engkau belum ridho kepadaku, dan cabutlah nyawaku ya Allah ketika Engkau sudah ridho kepadaku. Ajar tanggung tak cabut nyawaku Engkau liung kuat. Itu yang dimaksud. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'an ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Ridho ini jangan-jangan tak. Makanya selalu mencari ridho. Saya sekecil apapun yang penting bukan kerja pasti ada tertentu dalam hatiku. Ridho mencari ridho siapapun, sekecil apapun. Ya, saya mengantar anakku, saya pergi mengantar anakku ke sekolah untuk mencari ridho Allah supaya langkah kita ini tetap. Itu sudah disampaikan Pak Yatola biasa sempat terbentuk niat yang tidak pernah putus konek dengan Allah. Kalau soalnya diperkarakan saudara saya Muhammad Yusuf itu, saya sudah lama kerja itu. Sejak kecil saya kerja itu. Niat yang tidak pernah putus. Kalau istilahnya beliau itu, dia kebura cuma sopan yang bisa, mania tidak masuk pada semua. Ya pokoknya kan kalau zaman-zaman ketika saya bergerak pasti saya berniat. Kalau gerak itu adalah baik. Harakatul jismi wal qalbi, gerak jasmani dan hati. Ketika bergerak jasmani dan hati, maka sandarkan gerak itu kepada Allah. Supaya nantinya ya kumati antaranya dengan karena betul tetap untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang terlalu karena kalau kita yang selalu kerja itu yang satu belum tentu dapat. Makanya tidak semua yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah berbuat. Bapak sekalian, hari apa orang mati baik? Hari apa orang mati baik? Jumat. Jadi yang tidak mati hari Jumat kurang baik. Siapa bilang kurang baik? Apakah itu sebenarnya tanya? Rasulullah sampaikan, "Mamata yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah wa qala Allah azza wa jalla." Ni itu mati Jumat atau ini Jumat, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah dia nolong pasti sadar dulu. Sekarang saya tanya, Nabi mati hari apa? Ini kan makanan dan kurang baik. Ini kan, aja tuh makanan Nabi, Nabi contoh Pak. Nabi contoh.
hikmah. Hikmah itu pak anu madeceng ipacaki madeceng, anu majak bapak ipacaki madeceng, ya biasa hikmah. Magi na nabi tak dena makas sedima. Nah, yang pertama masuk surga siapa? Hah? Yang pertama ya jadi nabi Adam. Yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nama itu sedima. Abu Bakar mati hari apa? Hari Senin. Umar hari apa? Rabu. Utsman bin Affan hari apa? Sabtu. Dia ada mati sedima. Hikmahnya adalah supaya umat yang tidak masih hari Jumat jangan kecewa. Masih banyak jalan menuju surga. Contohnya saya tidak mati hari Jumat, tapi saya yang bersifat spesialitas untuk pertama masuk surga. Salah satunya supaya kita tetap masih istiqamah dalam perbanyak kebaikan dan husnul khatimah agar lalu ternyata unik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau mau tidur pak, melok mati muka untuk sapirium. Bandingkan nanti tak, umpat orang tak patuh. Kalau makan, kemudian sakit ini namanya iman wahdi satu. Tidur tak itu dianggap ibadah, ngorok tak dianggap zikir, dan beta yang mulia akan dibalas dengan menangis. Terakhir sekali. Karena belum kujelaskan jelas. Ikhlas itu 3 tingkatan. Pertama, kita beribadah semata-mata karena Allah akan tetap menginginkan dunia. Tidak apa? Di kongkar orang kata ikhlas itu identik dengan gratis. Salah itu pak. Salah. Ya. Karena sekalipun itu lo kira pak guru ibu kira-kira ada anu ustaz pertama anu reka ke sekolah tanpa pak guru namun kita ngaji yang penting lemah pak guru sekali kita tidak digaji 3 bulan dia karena mau tidak ada kaitannya antara ikhlas dengan gratis atau bahkan dibolehkan. Just siapa yang menjamin bahwa orang yang tidak gratis itu ikhlas, dan siapa yang menjamin bahwa orang yang dikasih itu tidak ikhlas? Tidak ada yang bisa justru bisa orang lebih ikhlas kalau lebih banyak dikasih. Makanya saya mau mengajak untuk mencari ridho ya Allah. Mudah-mudahan ada gajiku setiap bulan. Tidak apa-apa. Ibu, kenapa itu salah Tuhan? Jujur lagi. Kalau tidak jujur, masih takut itu polisi. Kenapa itu salah Tuhan? Pasti motivasinya adalah rezeki. Dosa bohong. Karena saya juga begitu. Awalnya. Ya, kenapa yang baca surat Waqiah? Semua berafiliasi rezeki. Tidak apa? Karena memang itu namanya ikhlas. Ikhlas yang kedua, saya beribadah semata-mata karena Allah, tapi saya ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pernah cerita beberapa tahun yang lalu. Saya rajin sholat itu Pak, dimotivasi oleh salah satu buku kecil untuk anak-anak, yaitu buku tentang surga dan neraka yang ada gambar-gambarnya. Pernah lihat Pak? Ya? Kalau orang sholat masuk surga dengan tenang. Kalau tidak sholat pernah dibalik-balik kepalanya. Orang kalau zina akan ditusuk mulut tunggu di belakang. Itulah yang memotivasi saya sehingga saya rajin sholat. Tidak Pak?
Masih muncul kayak gitu? Tidak. Awalnya memang, tapi lama-lama. Itulah makanya kata Imam Ibu Athaillah As-Sakandari, orang kalau sudah kecanduan dekat dengan Allah, maka dia tidak butuh lagi dengan amalan zahir. Apa maksudnya? Tidak butuh lagi amalan zahir. Saya tidak perlu dengan itu. Saya tidak perlu dengan surga, tidak perlu dengan neraka urusan Allah. Yang penting saya ibadah adalah kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada diri Allah sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Almarhum Haji Atadat binti Letu, almarhumah Haji Sakka binti Kajeng, almarhum Haji Jadami bin Sindur, almarhumah Haji Ilan binti Baba, dan almarhumah Haji Siti Nurharis Mahrani binti Luqman. Ala ziniyah wa kullu niyatin salih wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhihim syai'un lillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا وجميع عبادنا يا الله يا مجيب الإحسان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة وبسر الفاتحة. Bila kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.